warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyan wa rasulan nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa sehingga kita masih dapat bertatap muka walaupun secara virtual. Apa kabar Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga tetap semangat ya nak dalam hal menuntut ilmu. Insya Allah dalam menuntut ilmu akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Ustazah nih mau menyampaikan sebuah hadis. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, di sini anak-anak Ustazah, apakah ketika bangun pagi langsung dibersihkan tempat tidurnya? Ada? Nah, masih ada yang belum ya? Nah, jadi untuk kedepannya ketika bangun dari tidur langsung dibersihkan, langsung dikemas tempat tidurnya. Setelah itu apa? Gosok gigi, cuci muka, ngambil air wudhu, kemudian sholat. Nah, setelah sholat apa lagi nak? Kenapa? Zikir pagi dan petang. Setelah itu apa lagi kegiatannya? Nah, setelah itu anak Ustazah langsung mandi. Agar apa? Agar fresh badannya. Ketika pembelajaran akan dimulai, anak Ustazah sudah fresh, sudah segar, sudah mandi, sudah gosok gigi, dan juga sudah sarapan. Nah, Ustazah harap anak Ustazah tetap bersemangat dalam hal menuntut ilmu dan juga menjaga aktivitas ibadahnya, kebersihan dirinya terutama. Kemudian apa lagi? Membantu ayah bunda di rumah. Kemudian juga jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah segera Baik, Ustazah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menyimpulkan dari teks lisan. Nah, apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Contoh teks yaitu teks percakapan atau teks yang dibacakan. Baik, anak Ustazah, sebelum Ustazah jelaskan lebih lanjut, Ustazah akan mengulang kembali apa itu pengertian kesimpulan. Kesimpulan isi bacaan atau teks adalah intisari dari sebuah bacaan. Kesimpulan dibuat untuk memberikan pemahaman dengan mudah kepada pembaca. Nah, dengan kesimpulan, pembaca tidak harus membaca dari awal bacaan untuk mengetahui apa isi bacaan. Jadi, dengan membaca kesimpulan, pembaca sudah mudah memahami apa isi dari bacaan. Bisa dipahami ya, Ustazah? Nah, sebelum menyimpulkan isi bacaan teks lisan, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama isi bacaan secara lisan. Yang kedua, mencatat informasi yang penting. Yang ketiga, menentukan topik teks lisan. Nah, topik ini yang sering muncul di dalam bacaan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti dalam teks lisan. Biasanya kalimat utama ini terletak di awal bacaan atau awal paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama. Bisa dipahami ya, Ustazah? Biar lebih paham, Ustazah kasih contoh nak. Nah, sebelum itu, anak Ustazah harus menyediakan kertas lembar atau buku latihannya untuk mencatat hal-hal penting, kemudian mencatat kalimat utama dan mencari ide pokok dari bacaan yang Ustazah sampaikan. Dengarkan dan simak dengan seksama. Hutan merupakan daerah luas yang sebagian besar ditutupi oleh pepohonan dan tumbuhan. Di dalam hutan terdapat beberapa jenis hewan, di mana hutan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan bagi beberapa jenis hewan tersebut. Perusakan bagi beberapa jenis hewan tersebut menyebabkan hewan-hewan di hutan menjadi kehilangan makanan serta tempat tinggalnya. Kadang-kadang, hewan-hewan ini juga mencari makanan, dapat keluar dari hutan dan masuk ke desa-desa dan merusak tanaman pertanian atau peternakan yang ada.
Nah, anak ustazah bisa mengulangnya kembali untuk mencari ide pokok dari bacaan yang sudah ustazah sampaikan. Dari teks yang ustazah sampaikan tadi, didapatkan kalimat utama yaitu hutan merupakan daerah luas yang sebagian besar ditutupi oleh pepohonan dan tumbuhan. Nah, anak ustazah di rumah pasti jawabannya juga sama kan dengan jawaban ustazah, nak? Setelah kita mendapatkan ide pokok atau kalimat utamanya, maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu hutan merupakan daerah luas yang di dalamnya terdapat banyak jenis hewan dan tumbuhan. Hutan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan untuk hewan tersebut. Perusakan hutan dapat menyebabkan hewan kehilangan makanan dan tempat tinggalnya. Nah, anak ustazah, dengan disimpulkannya bacaan, kita sudah bisa memahami isi bacaan tanpa harus membaca keseluruhan bacaan. Bisa dipahami, nak? Baik anak ustazah, hari ini ustazah akan memberikan latihan berupa bacaan lisan yang kemudian anak ustazah harus mencari kesimpulan dari bacaan yang ustazah sampaikan. Nah, anak ustazah terlebih dahulu harus mencatatnya di buku latihan atau di kertas lembar, kemudian dipindahkan ke Google Form yang akan ustazah berikan setelah ini. Baik anak ustazah, dengarkan dan simak dengan saksama. Tanaman sagu adalah tanaman kelompok palem-paleman yang mati setelah berbunga. Tanaman sagu sering diolah menjadi tepung dan merupakan sumber karbohidrat selain nasi. Sagu sejak lama dipergunakan sebagai makanan pokok oleh sebagian penduduk, terutama di Indonesia bagian timur. Sagu dapat tumbuh di daerah pantai sampai pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Sagu juga dapat tumbuh di daerah rawa dan di daerah sepanjang aliran sungai. Baik anak ustazah, dengarkan dan anak ustazah boleh ulang latihannya sampai anak ustazah menemukan kesimpulan dari bacaan yang ustazah sampaikan. Baik anak ustazah, demikianlah tadi pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Dan jika ada yang tidak paham, silakan tanyakan langsung kepada ustazah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.